أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون التابعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه بهم رءوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyam li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Para pemirsa Majulah Ijabi TV, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan yang disucikan, di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan kajian tentang doa-doa dari Imam Ali Zainal Abidin yang terhimpun di dalam kitab Sahifah Sajadiyah. Dan alhamdulillah kita patut berbahagia dan sangat berterima kasih, bersyukur kepada guru kita Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, karena berkah ilmu beliau kitab itu sampai kepada kita. Beliau terjemahkan dengan bahasa yang begitu indah sehingga menambah pemahaman kita, menambah kehusuan dan pemaknaan yang lebih dalam dari doa-doa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba merenungkan, mencoba memahami lebih dalam lagi, yaitu salah satu doa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam untuk kedua orang tuanya. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang berbahagia, belum lama ini saya sempat menyaksikan satu kanal YouTube dari Prof. Renald Kasali, di mana beliau menceritakan bahwa ada satu fenomena sekarang ini di Singapura, bahwa mereka membuka diri, siapapun yang berminat dan ingin menjadi warga negara Singapura, mereka terbuka untuk menerima pendaftaran sebagai warga negara dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak di sana. Itu salah satu kabar baiknya menurut beliau. Nah, tetapi di sisi yang lain ada sisi yang memang dalam tanda petik kurang menyenangkan, di mana para lansia di Singapura itu mengalami keterasingan di masa senjanya. Jadi mereka itu lifelong but dying alone. Mereka hidup cukup panjang usianya, akan tetapi meninggal dalam keterasingan, meninggal dalam kesendirian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata di sana banyak sekali para orang tua, para lansia yang sudah tidak lagi dijenguk oleh anak-anaknya, baik mereka yang tinggal di rumah ataupun di apartemen. Nah, ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di Singapura, tetapi di sebagian Eropa dan juga di Jepang. Nah, di Jepang ini bahkan melahirkan dari fenomena ini para relawan yang mereka menyisir dari rumah ke rumah, dari apartemen ke apartemen yang lain, untuk mencari, ya, barangkali ada jenazah yang memang perlu dirawat gitu ya, perlu dikebumikan. Karena memang tadi banyak para orang tua yang sudah tidak lagi dijenguk oleh anak-anaknya, sehingga terkadang meninggal pun di rumahnya atau di apartemen itu tidak ada yang mengetahuinya. Jadi tidak jarang
para relawan ini menemukan para orang tua itu dalam keadaan sudah menjadi jenazah yang membusuk. Nah, fenomena ini saya kira mengingatkan kita dari sisi kemanusiaan kita, hubungan seseorang dengan orang tuanya. Kalau kita melihat konsep Islam, tentu fenomena yang terjadi seperti di beberapa negara tersebut, saya kira tidak sejalan dengan konsep atau ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para a'immah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, memesankan betul kepada kita agar kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Misalnya banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan tentang perintah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Satu di antaranya itu misalnya dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, "Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayyal masir." Di sini Allah mewasiatkan, memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, khususnya ibu yang telah mengandung begitu berat ya, wahnan ala wahnin, kemudian menyapihnya selama 2 tahun, maka kata Allah, aniskurli wali walidai, bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kepadakulah kamu akan kembali. Para pemirsa Majulah Ijabi TV, ayat ini mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita memuliakan kedua orang tua kita. Tentu masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan keharusan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, dari beberapa ayat itu diksi yang digunakan adalah wabil walidain. Para ahli gramatikal bahasa Arab, ya, kalau kita lihat dari sisi bahasa, wabil walidaini ihsana ini kenapa menggunakan kata bil, ya, tidak menggunakan kata yang lain yang memang memiliki arti yang sama. Misalnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu bil walidain bisa saja menggunakan ilal walidain misalnya, yang artinya juga sama kepada, atau lil walidain untuk kedua orang tua. Nah, tetapi Al-Quran memilih diksi yaitu bil walidain. Nah, menurut pakar bahasa Arab, di situ ada penekanan, ada pembedaan, adanya bi, adanya ila, dan adanya li. Kalau misalnya menggunakan ila, itu menunjukkan adanya suatu jarak, ya, antara jarak yang jauh, misalnya minal Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah, min Bandung ila Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, dan seterusnya. Lalu kalau menggunakan li, itu yang artinya lil walidain, untuk kedua orang tua. Nah, ini juga kenapa tidak dipilih kata itu, karena memang ketika kita berbakti kepada orang tua, sesungguhnya keuntungan itu bukan untuk orang tua kita, tapi kebaikan itu kembali kepada kita sebagai seorang anak, ya. Makanya Al-Quran memilih kata bi. Nah, apa makna bi di sini? Salah satunya adalah bi ini fungsinya, maknanya lil ilsaq, ya, artinya begitu dekat, melekat atau erat. Jadi hubungan anak dengan orang tua itu begitu dekat.
sehingga sudah sangat layak gitu ya, seharusnya bahwa seorang anak itu yang hubungannya begitu dekat dengan orang tua, dia memuliakan kedua orang tuanya. Itu yang diajarkan oleh Allah dari dalam beberapa ayat. Demikian juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneladankan kepada kita bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita itu adalah azimat yang penuh dengan keberkahan ya. Azimat hidup kita. Kalau dalam peribahasa Sunda itu ada istilah indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat. Indung itu artinya ibu. Ibu itu adalah akar dari kehidupan. Jadi ibu itu adalah akar dari kehidupan, dasar daripada kehidupan. Bapak tangkal darajat, dan ayah adalah diibaratkan seperti pohon derajat ya. Jadi kehidupan dan derajat kita itu bersumber dari kedua orang tua kita, yaitu ibu dan ayah kita. Itulah azimat yang sangat penting, azimat kehidupan kita, kedua orang tua kita. Baik, berikutnya kita akan memulai masuk kepada doa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam untuk kedua orang tuanya. Kita akan coba sedikit kupas tentang doa-doa untuk orang tua. Tentu tidak semuanya akan kita bahas. Kita akan coba memilih beberapa bait dari doa ini, di mana doa-doa Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam untuk kedua orang tuanya ini. Pertama, ya di bait pertama itu diawali dengan menyampaikan salawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ahli baitihi tahirina wa khusushum bi afdali salawatika wa rahmatika wa barakatika wa salamik. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Muhammad hambamu dan rasulmu dan ahli baitnya yang suci. Istimewakan mereka dengan yang paling utama dari rahmatmu, kasihmu, kemuliaanmu, dan kedamaianmu. Ini pembuka doa untuk kedua orang tua. Lalu bait keduanya, wakhsusillahumma walidayya bil karamati ladaika wassalawati minka ya arhamar rahimin. Ya Allah, istimewakan juga kedua orang tuaku dengan kemuliaan di sisimu dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Nah, bait kedua ini juga ungkapannya sama ya. Kalau di awal imam menyampaikan dan memohon, setelah menyampaikan salawat itu memohon agar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, ayahnya, ya, kakeknya beliau itu agar diberikan tempat yang istimewa ya. Berharap di sini doanya baitnya adalah istimewa akan mereka dengan yang paling utama dari rahmatmu dan kasihmu. Demikian juga di ayat kedua ini Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam juga beliau menyampaikan permohonan untuk mengistimewakan juga kedua orang tuanya. Istimewakan juga kedua orang tuaku dengan kemuliaan di sisimu dan rahmatmu. Nah, sehingga ketika doa ini kita baca, kita juga mengambil keberkahan bahwa kita ingin
Ya, selain Allah mengistimewakan dan mengkhususkan orang-orang suci, kita juga ingin kedua orang tua kita berada dalam posisi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, ini juga bait yang kelima. Dalam doa ini Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam menyampaikan beberapa permohonan. Allahumma ja'alni ahabuhuma haibatas sultanil as-sufi wa barruhuma birral ummir ra'fi waj'al ta'ati liwalidayya wa birri bihima aqarra li aini min raqdatil wasnani wa athlaja li sadri min syarbatid dam'ani hatta uthira ala hawaya huwa huma wa uqaddima ala ridahuma wa astakthira birrahuma bi wa in qalla wa astaqilla birri bihima wa in kathur. Ya Allah, jadikan aku takut kepada kedua orang tuaku seperti takut akan penguasa zalim, dan berbuat baik kepada keduanya. Dengan kebaikan ibu yang penyayang, jadikan ketaatanku kepada kedua orang tuaku dan kebaikanku kepada mereka lebih menenteramkan hatiku dari tidur kepada orang yang mengantuk, lebih menyejukkan dadaku dari seteguk minuman bagi yang kehausan, sehingga aku dahulukan kehendak mereka di atas kehendakku. Aku utamakan ridho mereka di atas ridhoku. Aku anggap banyak kebajikannya kepadaku walaupun sedikit, dan aku anggap sedikit kebajikanku kepada mereka walaupun banyak. Nah, di sini dari doa ini kita bisa belajar agar kita dalam tanda petik harus takut kepada kedua orang tua kita, takut dalam makna yang positif. Kita takut, kita khawatir tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Kita takut, kita khawatir orang tua kita tersinggung, tersakiti oleh lisan kita, oleh perbuatan kita. Nah, kita berlindung ya kepada Allah dari sikap-sikap yang tidak baik itu, dan kita memohon kepada Allah agar kita takut kepada orang tua kita, takut kalau kita tidak bisa membahagiakan mereka, tidak bisa berbuat baik kepada mereka ya. Kemudian jadikanlah ketaatanku kepada kedua orang tuaku dan kebajikanku kepada mereka lebih menenteramkan hatiku. Ketika kita taat, ketika kita melakukan birrul walidain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, dalam doa ini mudah-mudahan dengan baktinya kita kepada orang tua, Allah akan anugerahkan ketentraman ke dalam hati kita. Di sini lanjutannya, lebih menenteramkan hatiku dari tidur kepada orang yang mengantuk, bahkan lebih menyejukkan dadaku dari seteguk minuman bagi yang kehausan. Itulah keberkahan dari perkhidmatan kita kepada kedua orang tua kita. Dan sehingga ya dalam doa ini, sehingga aku dahulukan kehendak mereka di atas kehendakku. Maka kita harus mendahulukan hak orang tua kita, kehendak orang tua kita di atas kehendak kita sendiri. Bahkan ada satu kisah ya yang diceritakan oleh guru kita, yaitu Miftah Fauzi Rahmat. Dalam satu kesempatan beliau menceritakan bahkan para imam itu akhlaknya ya kepada orang tuanya tidak udah ketika makan sekalipun mereka itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Tidak berani misalnya mengambil makanan mendahului
orang tua mereka. Karena khawatir seandainya imam mengambil duluan, khawatir yang akan diambil oleh imam itu juga dikehendaki oleh orang tua beliau. Nah, sehingga memang yang harus didahulukan adalah kehendak orang tua kita di atas kehendak kita sendiri. Lalu, dan kita menganggap bahwa kebajikan orang tua itu banyak, walaupun mungkin nilainya sedikit, tapi kita memang harus menganggap bahwa apa yang orang tua berikan kepada kita itu sesungguhnya begitu banyak dan tidak mungkin kita menghitungnya, tidak mungkin kita mampu membalasnya. Dan aku anggap sedikit kebajikanku kepada mereka walaupun banyak. Dan sebaliknya, ketika kita berbakti sesuai dengan kemampuan kita, kita jangan merasa bakti kita itu sudah sedemikian banyak, sudah memberikan pemberian kepada orang tua kita sedemikian banyak. Tidak. Sebanyak apapun pemberian kita kepada orang tua, anggaplah pemberian kita itu pemberian yang sedikit, supaya kita terhindar dari sikap-sikap sombong di hadapan kedua orang tua kita. Dan memang pada hakikatnya berapapun pemberian kita sesungguhnya tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kepada kita. Tidak bisa dinilai dengan berapapun kasih sayang orang tua kepada anaknya. Lalu bait berikutnya, di bait ke-6, di sini doa ini mengajarkan bagaimana adab kita kepada kedua orang tua kita. Allahumma hafidh lahuma sauti wa atib lahuma kalami wa alin lahuma arikati wa atif alaihima qalbi wa sayyirni bihima rafiqa wa alaihima syafiqa. Allahumma hafidh lahuma sauti, ya Allah, rendahkan kepada mereka suaraku. Wa atib lahuma kalami, indahkan kepada mereka ucapanku. Wa alin lahuma arikati, haluskan kepada mereka tabiatku. Wa atif alaihima qalbi, lembutkan kepada mereka hatiku. Wa sayyirni bihima rafiqa wa alaihima syafiqa, jadikan aku orang yang sangat mencintai mereka. Nah, dalam bait ini kita diajarkan bagaimana adab kepada orang tua kita, sehingga kita memohon kepada Allah, ya Allah, rendahkan kepada mereka suaraku, supaya Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita, menganugerahkan adab dan akhlak yang baik kepada kita, yaitu pertama, kita merendahkan suara di hadapan orang tua. Lalu kita mengindahkan ucapan kita di hadapan orang tua. Tidak boleh ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Bahkan dalam Al-Quran, wala takul lahuma uff, ya. Sekadar kata uff saja atau kurang lebih maknanya itu kita sudah tidak diperkenankan, apalagi kalau kita menyampaikan ungkapan-ungkapan yang lebih buruk dari kata itu. Haluskan kepada mereka tabiatku, tabiat sifat kita. Kita harus lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Lembutkan kepada mereka hatiku. Nah, sehingga lembut bukan hanya lisan, tetapi kelembutan kita, kasih sayang kita itu keluar dari hati yang terdalam. Jadikan aku orang yang sangat mencintai mereka. Sehingga dengan doa ini kita berharap cinta kita kepada orang tua kita jangan sampai luntur, ya, tetapi harus terus terpatri di dalam hati kita untuk selalu mencintai kedua orang tua kita. Lalu berikutnya di bait 9, Allahumma wa ma ta'adda ya alayya fihi min qawlin aw asrafa alayya fihi min fi'lin
أو ضيعه لي من حق أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما فإني لا أنهمهما على نفسي ولا أستبطئهما في بري ولا أكره ما تولياه من أمري يا رب. Ya Allah, untuk setiap pembicaraan mereka yang melanggar batas terhadapku, untuk setiap perbuatan mereka yang berlebihan terhadapku, untuk setiap hak aku yang mereka lalaikan, untuk setiap kewajiban terhadapku yang mereka abaikan, semua sudah aku berikan kepada mereka dan aku ikhlaskan atas mereka. Aku bermohon kepadamu untuk melepaskan akibat buruknya dari mereka. Karena aku tidak mendakwa mereka terhadap diriku. Aku tidak menganggap mereka lambat dalam berkhidmat kepadaku. Dan aku tidak membenci cara mereka memperlakukanku, duhai Tuhanku. Pada bait ke-9 ini, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam ingin mengajarkan kepada kita, tentu orang tua kita bukanlah malaikat yang tidak pernah salah, ya. Orang tua kita manusia biasa yang mungkin, ya, dalam tanda petik di waktu-waktu tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin pernah marah kepada kita atau pernah mendidik kita, ya, yang tidak tepat dan melanggar batas-batas kewajaran, maka atau ada kelalaian ketika membesarkan kita, ketika mendidik kita. Nah, di sini diajarkan bahwa kita harus berlapang dada, tidak boleh ada kemarahan terhadap semua kekurangan, seandainya ada memang kekurangan dari kedua orang tua kita. Karena yakinlah tidak akan ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Tidak ada orang tua yang akan menyakiti anaknya sendiri, ya. Secara umum orang tua memiliki kasih sayang yang luar biasa, ya. Tanpa pamrih membesarkan dari kecil hingga dewasa, sehingga dalam tanda petik tadi kalau memang orang tua ada kekurangan, dalam doa ini kita harus berlapang dada bahwa semua sudah aku berikan kepada mereka dan aku ikhlaskan atas mereka untuk melepaskan akibat buruknya dari mereka. Aku tidak menganggap mereka lambat dalam berkhidmat kepadaku dan tidak membenci. Artinya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan orang tua itu, jangan kita pahami, ya, bahwa orang tua dalam tanda petik menyusahkan kita, ya, tidak memperlakukan kita dengan seharusnya. Nah, asumsi-asumsi itu harus kita jauhkan, karena kembali bahwa tidak ada secara normalnya, ya, para orang tua itu yang tidak ada yang tidak sayang kepada anaknya. Maka kalau ada sedikit kekurangan, seandainya memang ada, kita tidak boleh membenci orang tua kita atau melakukan lebih dari itu bahkan, ya, yang seperti kita lihat ada juga beberapa kasus terjadi di tengah-tengah masyarakat, seorang anak yang justru membenci orang tuanya sendiri dengan berbagai alasan. Nah, kekurangan-kekurangan orang tua itu jangan sampai membuat kita membenci mereka, karena perkhidmatan mereka kepada kita jauh lebih besar, kecintaan mereka kepada kita jauh lebih besar. Lalu yang bait ke-10, kenapa kita
dalam tanda petik tadi berbagai kekurangannya orang tua kepada kita, kita tetap harus berlapang dada, harus berkhidmat kepada mereka. Ya, kita tidak boleh membenci mereka karena memang begitu besar jasa orang tua bagi kita. Dan itu tergambar dalam doa bait ke-10 itu. Fahuma aujabu haqqan alayya wa aqdamu ihsanan ilayya wa a'damu minnatan ladayya min an uqassahuma bi adlin au ujaziyahuma ala mithlin aina idan ya ilahi tulu syughlihima bi tarbiyati wa aina shiddatu ta'abihima fi hirasati wa aina iqtaruhuma ala anfusihima litausiati alayya. Ya Allah, mereka mempunyai hak terlalu besar dari diriku, kebaikan yang terlalu utama terhadapku, pemberian yang terlalu banyak bagiku, sehingga aku tidak dapat membalasnya dengan adil atau memberikan kepada mereka imbalan yang sepadan. Duhai Tuhanku, bagaimana harus kubalas budi mereka? Lamanya kesibukan mereka untuk mengurusku, beratnya kelelahan mereka menjagaku, dan penanggungan mereka akan kesempitan untuk memberikan keleluasan bagiku. Ini menggambarkan betapa besarnya pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya. Kita tidak akan mampu membalasnya, ya. Kita tidak akan mampu membalasnya dengan adil, karena memang tadi apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada kita, kita ini punya hak, punya hutang eksistensi, karena melalui kedua orang tua kita lah, ya, kita terlahir ke dunia ini. Maka hutang itu tentu tidak akan pernah terbayar oleh kita. Ya, air susu yang kita minum, dengan sebanyak apapun pemberian kita kepada orang tua kita, kita tidak akan mampu membalasnya. Bagaimana mungkin kita mengenang di waktu kita kecil, ya, orang tua rela bangun malam demi kita yang menangis di malam hari, demi kita yang meminta minum di malam hari, ya. Itu semua tidak bisa kita bayar, atau misalnya kita materialkan pembayaran jasa kita kepada kedua orang tua kita. Dan di bait 11, ya, masih menjelaskan bagaimana bahwa kita itu tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Hayhata ma yastawfiyani minni haqqahuma wala udriku ma yajibu alayya lahuma wala ana biqasin wadifata khidmatihima fasalli ala Muhammadin wa alihi wa inni ya khaira man istu'ina bih wa waffiqni ya ahda man rugiba ilaih wala taj'alni fi ahli al-uquqi lil abai wal ummahati yauma tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Aduhai, aku tidak akan bisa memenuhi hak mereka terhadapku. Aku tidak mampu melaksanakan kewajibanku kepada mereka. Aku tidak sanggup menjalankan kewajibanku untuk berkhidmat kepada mereka. Maka sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Bantulah aku, wahai yang paling baik untuk diminta bantuan. Bimbinglah aku, wahai Maha Pembimbing yang dirindukan. Jangan jadikan aku orang yang durhaka kepada kedua orang tua, kepada ayah dan bunda. Pada hari ketika setiap diri dibalas karena hasil kerjanya dan mereka tidak dianiaya. Nah, di bait 11 ini kembali menegaskan bahwa memang kita tidak akan mampu memenuhi hak kedua orang tua kita. Kita untuk itu hanya mampu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa membimbing kita. Kita memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini tidak menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Terlebih nanti kita akan diminta pertanggungjawaban
pada hari ketika setiap diri ini dibalas karena hasil kerjanya dan mereka tidak dianiaya. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya bagaimana amal kita, khidmat kita kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang dimuliakan, bagian akhir mungkin saya langsung ke bagian penutup, yaitu bait ke-15 dari doa Imam Ali Zainal Abidin untuk orang tuanya. Allahumma wa in sabaqat maghfiratuka lahuma fashaffi'huma fi. Ya Allah, jika ampunanmu datang lebih dahulu kepada mereka, izinkan mereka untuk memberi syafaat kepadaku. Wa in sabaqat maghfiratuka li fasaffi'ni fihima hatta najtami'a birafatika fi dari karamatik wa mahalli maghfiratik wa rahmatik innaka dzul fadlil azim wal mannil qadim wa anta arhamur rahimin. Jika ampunanmu lebih dahulu sampai kepadaku, izinkan aku untuk memberi syafaat kepada mereka. Sehingga dengan kasih sayangmu kami berkumpul di rumah muliamu, di tempat ampunan dan kasihmu. Sungguh engkau pemilik karunia yang besar, anugerah yang abadi. Engkaulah yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Di penghujung doa ini, kita berharap bahwa kita bisa saling memberikan syafaat antara kita dengan kedua orang tua kita. Di sini Imam menyampaikan seandainya ampunanmu, ampunan Allah itu lebih dulu datang kepada orang tua kita, maka kita berharap orang tua kita bisa memberikan syafaat bagi kita. Dan juga demikian, apabila ampunan Allah itu mendahului kepada kita, kita juga berharap kita mampu memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita, dan kita berharap dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul kembali dengan orang tua kita. Kita dapat melakukan reuni akbar dengan keluarga besar kita, karena kita saling memberikan syafaat karena bakti kita kepada kedua orang tua kita, dan juga orang tua kita ridho akan kita. Sehingga dengan demikian kita berharap dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bagian terakhir ini siapapun yang mendapat maghfirah terlebih dahulu, kita berharap bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Kita memberikan syafaat kepada orang tua, dan orang tua kita juga memberikan syafaat kepada kita. Dan tentu syafaat yang paling agung yang kita harapkan adalah syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para a'immah yang disucikan, karena melalui merekalah kita dihantarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang dimuliakan, sampai di sini barangkali kita untuk sementara pembahasan tentang doa Imam Ali Zainal Abidin untuk kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, mampu mengamalkan doa ini dalam keseharian kita. Bahkan sangat dianjurkan setiap ba'da salat kita mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah dengan mengamalkan doa ini, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Dan mudah-mudahan pula mengingatkan kita tentang fenomena sosial yang ada di tengah-tengah kita, tatkala orang-orang sudah melupakan orang tuanya karena kesibukannya, karena karirnya, dan alasan yang lain. Tentu kita mudah-mudahan
terhindar dari sikap-sikap seperti itu. Kita tetap memiliki empati, sesibuk apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, maka luangkanlah waktu kita untuk orang tua kita selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kehidupan ini untuk berkhidmat sebaik-baiknya untuk kedua orang tua kita. Demikian, wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat yang di dalamnya ada lampu. Lampu itu dalam kaca, dan kaca itu seperti seakan-akan kaca itu bintang yang cemerlang, dinyalakan dari pohon zaitun yang diberkati, tidak berasal dari timur dan tidak berasal dari barat. Hampir-hampir minyaknya saja bersinar walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah berikan petunjuk dengan cahayanya siapa yang dikehendakinya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sekali lagi, ayat ini sangat sufi, very mystical, dan kita tidak bisa menafsirkan ayat ini selain dari perspektif tasawuf. Nah, kita ingin ikuti ini penjelasan dari Hakim At-Tirmidzi yang juga membahas ayat ini. Hakim At-Tirmidzi itu orang yang mempelajari tasawuf, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya. Berdua bersama-sama menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala itu. Dan yang menarik dari cerita Hakim At-Tirmidzi itu ialah bahwa dia memperoleh ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut ilmu laduni, ya, ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah lewat mimpi keduanya. Jadi suami istri itu seringkali mimpi, dan mimpinya itu berisi berbagai petunjuk, dan seluruh mimpinya itu dikumpulkannya dalam sebuah buku yang merupakan catatan mimpi yang paling bersejarah di dalam tasawuf. Di Amerika ada orang mengajarkan tasawuf dengan menganalisis buku Hakim At-Tirmidzi itu, membahas mimpinya itu dan dijadikan petunjuk jalan. Setelah baca itu, saya jadi sangat memperhatikan mimpi saya sekarang ini. Mudah-mudahan ada petunjuk dari alam gaib di situ. Jadi kalau bangun, buru-buru ingat-ingat mimpi itu. Biasanya jarang kita ingat mimpi kan. Bangun langsung hilang, kecuali kalau mimpinya menakutkan. Terus ingat. Atau mimpinya sangat menyenangkan. Tapi mimpi yang merupakan isyarat-isyarat alam gaib biasanya tidak teringat, lolos dari perhatian kita. Karena kita tidak terlatih untuk memperhatikan itu. Lagi pula biasanya mimpi itu datang dalam bentuk perlambang, kan, dalam bentuk masal. Jadi kita memerlukan seorang yang menerjemahkan lambang-lambang itu di dunia nyata. Dan itu hanya dari pengalaman terus-menerus biasanya sampai. Hakim At-Tirmidzi menulis buku tentang mimpi itu. Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih juga membuat buku takwil mimpi. Bahwa mimpi itu bisa kita percayai kalau mimpi yang baik. Itu ada dasarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ibn Arabi menyebutkan di antara berbagai hikmah itu ada yang oleh Ibn Arabi disebut hikmah Yusufiyah. Karena surat Yusuf itu kan dimulai dengan mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi
Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Lalu bapaknya berkata, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena mungkin saudara-saudaramu akan mencelakakan kamu. Itu juga kalau menurut orang-orang sufi, mimpi-mimpi seperti itu karena tidak boleh kita ceritakan kepada orang-orang, kecuali kepada guru kita. Alasannya apa? Karena orang-orang itu bisa menafsirkannya macam-macam, dan itu akhirnya malah menyesatkan kita. Mestinya tanyakanlah kepada orang yang mengerti tentang takwil mimpi itu. Dan Yusuf alaihissalam diajari Allah tentang takwil mimpi itu, sampai jadi profesi dia kan, untuk selanjutnya dari takwil mimpi itu. Kita mau kembali lagi ke ayat ini. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat. Nah, menurut Hakim At-Tirmidzi, dia menulis juga buku tentang penjelasan ayat ini. Kata Hakim At-Tirmidzi, ayat ini menggambarkan hati kita. Miskat itu adalah hati kita yang paling dalam. Tidak Allah biarkan siapapun dalam hati itu, untuk menempati hati kita yang paling dalam itu, kecuali Allah sendiri. Setan dan sebagainya tidak bisa mencapai hati kita yang paling dalam kepada miskat itu. Di situ sudah Allah simpan cahaya fitrah, kecenderungan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disimpan di dalam miskat itu yang terlindung. Orang menerjemahkan miskat itu an inner shrine, ya. Shrine kan tempat suci. Itu tempat suci jauh di dalam batin kita yang paling dalam. Itu ada inner shrine, yang itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nobody has access to that inner shrine. Setan juga tidak bisa masuk ke inner shrine itu. Dan Allah simpan di situ misbah. Pada kebanyakan orang, lampu itu tidak kelihatan, tertutup seperti cermin yang sangat kotor, sehingga tidak keluar cahaya dari cermin itu, karena cerminnya sangat kotor. Pada orang-orang tertentu, hati itu tersimpan dalam cermin yang sudah dibersihkan, polished mirror, yang sudah dibersihkan, fi zujajah, dalam sebuah kaca. Sebuah kaca yang begitu bersih kacanya itu, ka'annaha kaukabun duri, seakan-akan dia bintang yang cemerlang. Itu karena sinar itu jadi bersinar, kemudian dia dinyalakan dari syajaratin mubarakatin zaituna, dari pohon zaitun yang diberkati. Ada penerjemah bahasa Inggris menerjemahkannya spiritual cosmic tree, pohon kosmis yang spiritual, dari pusat kehidupan, dari pusat keabadian dinyalakannya itu. Pohon yang diberkati, yang tidak berasal dari timur, tidak berasal dari barat, yang minyaknya saja hampir-hampir bersinar walaupun tidak disentuh oleh api. Menurut Hakim At-Tirmidzi, kalau hati kita yang paling dalam ini sudah dibersihkan, itu ada satu perjalanan khusus menuju kepada hati kita yang paling dalam itu. Dan sebetulnya itu perjalanan menuju sekian banyak alam. Dalam perjalanan kita menuju hati kita yang paling dalam, lalu kita berhasil membersihkan hati kita yang paling dalam, dan keluarlah cahaya seperti bintang cemerlang itu kan, kaukabun duri. Dan kalau cahaya itu sudah memancar dari hati yang bersih seperti itu, kemudian dari langit pun datang cahaya. Dari hati katanya datang cahaya yang naik ke langit, dan dari langit datang lagi cahaya nur rabbaniyah, cahaya ketuhanan yang lebih cepat datang kepadanya ketimbang cahaya itu menemui Tuhannya. Bertemulah kedua cahaya itu yang disebutkan dalam ayat ini, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha, dan Allah berikan petunjuk kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itulah Allah buat perumpamaan. Jadi ini katanya menggambarkan proses pembersihan hati manusia
Dan yang diceritakan Allah di sini adalah hati seorang mukmin yang sudah berhasil membersihkan cermin hatinya, sehingga sinar dia memancar, disambut dengan sinar Rabbani yang lebih bersinar lagi, sehingga bertemulah nur ala nur, dan orang itu berjalan di atas cahaya. Banyak sekali ungkapan dalam Al-Quran tentang cahaya itu, dan itu tidak bisa kita terjemahkan secara fisika misalnya ya, fisika Newtonian atau kuantum sekalipun, karena itu hanya cahaya itu hanya menunjukkan cahaya ruhani. Dalam Al-Quran, Al-Quran bercerita tentang ada manusia yang berjalan di tengah-tengah manusia dengan membawa cahaya. Al-Quran juga bercerita tentang orang-orang yang nanti di hari kiamat memancarkan cahayanya. Kemudian katanya orang-orang kafir, orang-orang munafik malah disebutkan di situ. Orang-orang munafik itu, sebagian ulama menafsirkannya itu pada hari kiamat. Sebagian lagi orang-orang sufi menafsirkan itu di sini juga, bukan pada hari esok. Sebagian yang membawa cahaya. Kemudian orang-orang munafik katanya berkata, tolong tengok kami sebentar, naktabis min nurikum, biar kami jemput sepercik cahayamu. Dan itu katanya menggambarkan orang-orang yang sudah hatinya tersepuh itu, kalau dia menengok saja, itu tengokannya memancarkan cahaya, menyebarkan keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Allahumma ya Allah, karuniakan kepadaku di bulan ini kecintaan terhadap kebaikan, rasa benci terhadap kefasikan dan kemaksiatan. Jauhkan aku dari murka-Mu dan siksa api neraka. Dengan pertolongan-Mu, wahai penolong para pencari pertolongan.